Record. Oke, baik. Materi kita tentang zakat fitri hari ini kita akan membahas ada 4 poin. Yang pertama, makna zakat fitri, hukum dan hikmahnya. Kemudian tentang siapa saja yang diwajibkan untuk membayar zakat fitri atau zakat fitrah. Dan siapa aja yang nggak boleh atau nggak diwajibkan gitu ya. Kemudian berapa besar zakat fitrah, zakat fitri yang harus dibayarkan. Yang terakhir tentang waktu pembayaran atau menunaikan zakat fitri. Saya itu biasanya menyebutkan zakat fitrah, makanya ketika ditulis dengan zakat fitri itu jadi apa? Keluar dari kebiasaan. Jadi agak kagok gitu ya. Oke. Next. Oke. Hadis yang dijadikan dalil dalam zakat fitrah atau zakat fitri ini adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri sa'an min tamrin au sa'an min sya'irin ala kulli hurrin au abdin zakarin au unsa minal muslimin. Jadi dalam zakat fitrah ini, zakat fitri ini dalilnya yaitu sabda Rasulullah SAW mewajibkan untuk menunaikan zakat fitri dengan membayar 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas setiap muslim yang merdeka maupun budak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ini dalilnya ada banyak redaksi yang bunyinya hampir serupa dengan ini, tapi ini saya ambil dan dalil yang paling redaksi yang paling sahih ya. Ini saya ambil redaksinya seperti ini dari kitab Sahih Bukhari. Pembahasan pertama yaitu makna zakat fitrah, hukum dan hikmahnya. Apa sih yang dimaksud dengan zakat fitrah? Secara bahasa, zakat fitri atau zakat fitrah itu terdiri dari 2 suku kata. Ada zakat dan ada fitrah atau fitri ya. Zakat, fitri. Zakatul fitri. Zakat dan kata al-fitri. Zakat seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, ya, yang maksud dengan zakat itu secara bahasa kan suci, mensucikan, tumbuh, berkembang gitu ya. Kemudian yang perlu kita ketahui sekarang ini yaitu fitri atau fitrah. Nah, kalau di sini saya menggunakan redaksi fitri. Bermakna membelah, merusak, muncul, menciptakan. Fitr itu lawannya adalah saum. Ya. Kalau misalnya dalam bahasa Arab, iftar itu artinya berbuka. Iftarus saum itu artinya berbuka puasa kayak gitu ya. Futur itu artinya sarapan pagi, ya makan di pagi hari gitu. Kalau misalnya iftar itu berbuka artinya dia sebelumnya berpuasa kemudian makan untuk membatalkan puasanya. Itu iftar. Nah, zakatul fitri secara terminologi artinya adalah sedekatun tajibu bil fitri min Ramadan, yaitu sedekah yang diwajibkan. Kita sudah sepakat sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan sedekah itu ada 2, sedekah yang sunnah dan sedekah yang wajib. Kalau misalnya dalam sini sudah disebutkan sedekatun tajibu bil fitri, sedekah tajibu, sedekah yang diwajibkan, artinya sedekah wajib adalah zakat. Zakat yang diwajibkan karena berkenaan dengan berbuka dari Ramadan, ya. Bil fitri min Ramadan, berbuka dari Ramadan. Ramadan di sini artinya bahwa saya tidak menuliskan di sini redaksinya adalah puasa Ramadan karena puasa Ramadan itu baik dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan itu ada puasanya. Tapi umumnya di sini nanti kita akan bahas tentang waktu menunaikan apa? sedekah fitri ini atau zakat fitri ini. Sedekah yang diwajibkan berkenaan dengan berbuka dari Ramadan. Sudah selesainya atau berbuka dari puasa Ramadan, maka membayarkan zakat fitrah. Zakat fitri. Oke. Itu secara bahasa dan secara apa istilahnya. Nah, ini hadis selanjutnya yang berkaitan dengan zakat fitri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada Rasulullah farada. Ya, ini ketutupan soalnya. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafati wa tu'matan lil masakini
wa tu'matan lil masakini. Man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan. Nah, di sini ada keutamaan tentang zakat fitri. Di sini artinya saya tidak tuliskan karena kebanyakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri. Di sini hikmahnya kembali kepada pertama kepada seorang muzaki dan yang kedua kembali kepada seorang mustahik. Untuk hikmah yang kembali kepada seorang muzaki yaitu sebagai tuhrotan lisaimi minal lagwi warrafathi, yaitu untuk mensucikan orang yang berpuasa. Jadi zakat fitrah ini kan diwajibkan setelah orang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia membayar zakat fitri untuk mensucikan dirinya. Nah, di sini tuhrotan lisaimi minal lagwi warrafathi, untuk mensucikan dirinya. Barangkali ketika kita di bulan suci Ramadan ada perkataan-perkataan yang tidak baik, ada perbuatan-perbuatan yang kurang baik kayak gitu ya, yang dapat mengurangi pahala di bulan suci Ramadan. Maka zakat fitrah ini sebagai pelengkap atau sebagai pensuci dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik di bulan Ramadan tadi. Nah, di sini dikatakan ini adalah salah satu hikmahnya. Kalau menurut ulama dalam ketika membahas tentang hikmah ini layaknya sholat rawatib sebagai penyempurna sholat wajib ya. Sholat wajib kan ada sholat rawatibnya, qobliyah dan ba'diyah. Nah, itu adalah penyempurna sholat wajib. Barangkali dalam sholat wajibnya ada sesuatu yang dapat mengurangi kesempurnaan sholat wajib. Maka itu dilengkapi atau disempurnakan dengan sholat sunnah rawatib. Seperti itu. Nah, di sini itu kiasannya seperti itu. Nah, ini salah satu salah satu hikmah yang kembali kepada seorang yang menunaikan zakat fitrah, yaitu seorang muzaki. Kemudian hikmah yang kedua yaitu yang kembali kepada seorang mustahik, yaitu watu'matan lil masakin, sebagai makanan sebagai makanan hidangan bagi orang-orang miskin di hari Idul Fitri. Nah, untuk zakat fitrah itu diwajibkan untuk memberi makan orang fakir miskin. Kenapa? Agar orang fakir miskin ketika hari Idul Fitri, yaitu hari di mana setiap muslim berbahagia, karena itu adalah hari raya umat muslim ya, Rasulullah menginginkan tidak ada orang yang fakir, miskin, yang bersusah hati, gundah gulana karena kemiskinannya. Karena makanannya yang tidak ada, karena dia harus mencari makan, kerja, sehingga dia tidak bisa merasakan indahnya, tidak bisa merasakan kebahagiaan di hari Idul Fitri. Nah, Rasulullah nggak mau mereka seperti itu. Rasulullah mau semua muslim itu merasakan kebahagiaan di hari Idul Fitri, di hari raya. Sehingga Rasulullah mengatakan agnuhum hadzal yaum, atau cukupkan mereka di hari ini. Kayakan mereka, atau maksudnya adalah cukupkan mereka di hari Fitri ini, di hari Idul Fitri ini, agar mereka yang terbiasa meminta-minta di bulan suci di hari Idul Fitri ini, mereka terbebas dari kegiatan itu. Mereka turut merasakan kebahagiaan di di hari Idul Fitri. Jadi itu adalah hikmah dari pensyariatan atau hikmah dari zakat fitrah atau zakat fitri. Zakat fitri ini tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran, tidak ada dalilnya yang disebutkan dalil secara eksplisit, secara tertulis bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib. Itu enggak ada. Dia adanya di dalam hadis. Nah, sebagaimana fungsi hadis yaitu untuk menjelaskan yang ada di dalam Al-Quran. Maka di sini Rasulullah perjelas atau mendetailkan kewajiban zakat setiap muslim.
Ternyata zakat itu ada dua, ada zakat mal dan ada zakat fitri. Zakat fitri dalilnya tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran, dia disebutkan di dalam hadis. Dijelaskan karena itu adalah salah satu fungsi dari hadis. Hadisnya yang seperti kita baca di awal atau yang kedua tadi sudah kita sebutkan juga, itu adalah dalil kewajiban menunaikan ibadah zakat fitri. Zakat fitri ini disyariatkan di tahun kedua di bulan Sya'ban ketika masuk bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban itu diwajibkannya disyariatkannya puasa Ramadan, kemudian disyariatkan juga zakat fitri di akhir bulan suci Ramadan untuk dibayarkan di akhir bulan suci Ramadan. Itu disyariatkannya di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah ya, terhitung dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Kemudian yang kedua, siapa yang wajib dan tidak wajib menunaikan zakat fitri ini? Coba kita baca kembali di hadis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurin aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Nah, di dalam hadis ini sudah dituliskan secara jelas bahwa yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah ini adalah setiap muslim. Kita langsung aja di bagian akhirnya ini, langsung. Minal muslimin, semua umat muslim. Zakarin au unsa, mau dia laki-laki atau perempuan, dia wajib. Ala kulli hurin au abdin. Mau dia itu merdeka, mau dia itu muslim yang merdeka maupun dia adalah seorang budak, maka dia diwajibkan. Kalau sekarang seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, perbudakan secara resmi itu sudah tidak ada lagi. Jadi ini disyariatkannya dulu karena memang dulu umat muslim masih ada yang menjadi budak. Jadi di sini setiap muslim artinya ya, setiap muslim laki-laki maupun perempuan, mereka wajib untuk menunaikan zakat. Terus siapa yang nggak wajib untuk menunaikan zakat? Nah, di sini ternyata ada beberapa pembahasan yang terkait dengan siapa yang wajib untuk membayar zakat ini. Yang pertama, bagaimana dengan orang gila? Orang gila, saya mau mendengar dulu jawaban. Coba saya tunjuk. Alvin Nuridwan, ada? Alvin Nuridwan. Tidak ada, meninggalkan Zoom. Ikhwandi. Hadir, Pak. Ikhwandi, orang gila itu wajib nggak untuk bayar zakat fitri? Kalau menurut saya enggak, Pak. Enggak, oke. Alasan? Karena orang gila kan sudah kehilangan akal, jadi kewajibannya itu sudah gugur, Pak, menurut saya. Oke. Selanjutnya Aditya Wiwit. Wit, Iya, Pak. orang gila itu wajib untuk bayar zakat fitri nggak? Kalau menurut saya enggak wajib, Pak. Nggak wajib. Kenapa? Sudah rukyal kolam ya, Pak. Udah tidak diwajibkan karena dia sudah hilang akalnya. Gugur kewajibannya. Oke. Terakhir saya tanya, Zahra Annisa Firly. Mbak Ya, Zahra. Pak. Orang gila wajib nggak bayar zakat? Zakat fitri? Enggak, Pak. Enggak. Jawabannya sama dengan yang lain ya alasannya. Oke, saya kunci jawabannya. Jawabannya adalah tidak karena orang gila itu kalau bahasanya Aditya Wiwi tadi rufi'al qalam. Jadi dia sudah lepas kewajiban dia karena dia sudah hilang akal. Itu jawaban dari 3 teman kalian. Oke. Sekarang kita lihat di sini yang di hadis ini tidak disebutkan di sini hadisnya itu sangat
Suara saya jelas nggak ya? Soalnya di sini hujan deras sekali. Coba monitor suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik, alhamdulillah. Di dalam hadis ini tidak disebutkan ya. Di hadis ini umum sekali disebutkan setiap muslim baik itu laki-laki maupun perempuan maka dia itu wajib untuk ditunaikan zakat fitrinya. Nah, kita kembali lagi. Zakat fitri secara definisinya itu adalah berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal dia berkaitan dengan harta, ya. Jadi dia di sana ada ketentuan, yang nggak punya harta, ya nggak bisa dong kayak gitu. Tapi kalau zakat fitri itu diwajibkan atas setiap jiwa yang hidup tentu ya. Artinya, jadi yang tidak hidup maka tidak diwajibkan. Orang gila ini hidup atau tidak? Dia hidup. Nah, orang gila itu juga dia tetap diwajibkan zakat fitrahnya. Tapi tentu yang membayarkan bukan dia. Yang membayarkan adalah man alaihi hakun. Yang dia itu memiliki kewajiban untuk menafkahi dia. Siapa? Misalnya yang gila naudzubillah adalah anak kita atau orang tua kita. Tidak ada lagi yang berhak, tidak ada lagi yang berkewajiban menafkahi selain kita. Maka kita wajib menafkahi orang tua kita tadi dan kita wajib untuk menunaikan zakat fitrinya. Kenapa? Karena zakat fitri tadi wajib bukan karena harta, wajib karena dia masih hidup. Ya, zakatun nafsi kalau bahasa fikihnya itu zakatul abdan, zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa seperti itu. Jadi untuk orang gila, walaupun dia itu sudah hilang akalnya, dia tetap diwajibkan zakat fitri. Yang diwajibkan siapa? Orang yang berkewajiban untuk menafkahi dia. Siapa dia? Kalau misalnya dia anak, maka orang tuanya, bapaknya. Nah, jadi seorang bapak, dia memiliki kewajiban untuk membayar atau menunaikan zakat fitrah bagi anak-anaknya dan bagi istrinya. Nah, tapi beda lagi kalau dalam mazhabnya Hanafi. Kalau mazhab Abu Hanafi, Imam Ahmad dalam mazhabnya Hanafiyah itu seorang suami tidak diwajibkan membayar zakat fitri untuk istrinya. Seperti itu. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa seorang yang memiliki kewajiban untuk menafkahi anggota keluarganya, maka dia berkewajiban untuk menunaikan zakat fitri untuk anggota keluarganya. Oke, kemudian janin yang ada di dalam kandungan. Saya tanya lagi, coba Diajeng Dewi masih toh. Bagaimana dengan janin yang ada di dalam kandungan? Apakah dia wajib dibayarkan zakat fitrinya? Menurut saya nggak wajib, Pak. Kenapa? Karena belum lahir. Karena belum lahir. Oke. Saya save jawabannya. Yang lain. Muhammad Lukman Al-Hakim. Nah, saya hafal namanya. Ada? Hadir, Pak. Gimana? Panggilanmu siapa? Hakim atau Lukman? Dua-duanya bisa, Pak. Oh, dua-duanya bisa. Ayo, Man. Oh, manggil diri sendiri saya. Kalau menurutku gini sih, Pak. Belum diwajibkan sama seperti tadi jawaban dari Mbak siapa tadi? Mbak Diajeng. Karena kan tadi dijelaskan juga bahwa salah satu syaratnya juga itu kan harus orang yang hidup. Sedangkan janin itu belum tentu, dia tuh lahir tuh kan belum tentu hidup juga, Pak. Masih dalam kandungan gitu. Gitu sih, Pak. Oke, baik. Udah dua aja cukup. Untuk janin yang ada di dalam kandungan, benar seperti jawaban teman-teman kalian tadi, ada Mbak Diajeng sama Muhammad Lukman Al-Hakim. Janin yang ada di dalam kandungan itu belum diwajibkan untuk dibayarkan zakat fitrinya. Kenapa? Itu tadi bahwa zakat fitri itu zakatul abdan untuk setiap jiwa. Nah, maksud jiwa di sini adalah yang hidup. Sedangkan janin yang masih dalam kandungan itu belum bisa dipastikan dia itu hidup, keluar dalam keadaan selamat atau tidak. Maka tidak diwajibkan.
Tapi kalau misalnya menurut pendapatnya Ibnu Hazm atau ini Zohiri ya, kalau menurut madhabnya Zohiri bahwa yang namanya janin di dalam kandungan kalau sudah masuk 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh, sudah ditiupkan beberapa perkara yang sudah dipastikan untuk nasibnya, maka dia wajib juga untuk dibayarkan zakat fitrinya. Itu mazhab atau pendapatnya Ibnu Hazm Az-Zahiri. Oke, baik. Kemudian untuk orang yang tidak mampu. Nah, di sini coba kita lihat di hadis ini kan dikatakan ala kulli hurrin au abdin zakarin au unsa minal muslimin. Nah, di sini dikatakan setiap muslim laki-laki maupun perempuan, baik dia itu merdeka ataupun budak itu kan miskin dia. Mereka adalah orang-orang yang dimiliki, yang dipekerjakan. Nah, dulu ya pada zaman itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin. Tapi di sini mereka juga diwajibkan untuk membayar zakat fitri. Maka timbul pertanyaan, zakat fitri yang sebelumnya, zakat ya, yang kita pahami mungkin yang namanya zakat itu kan diwajibkan untuk orang yang memiliki nisab. Dan dibagikan kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Seperti itu. Jadi yang namanya seorang mustahik, ya, seorang mustahik, dia bisa belum tentu dia bisa menjadi seorang muzaki, gitu kan ya? Karena kalau misalnya seorang mustahik ini adalah fakir miskin, dia nggak punya harta benda untuk dibayarkan zakatnya, seperti itu. Nah, tapi uniknya untuk zakat fitrah ini, orang fakir dan miskin, dia itu tetap harus dibayarkan zakatnya. Nah, ini beda dengan zakat mal ya. Kalau zakat fitri ini karena dia adalah zakatul abdan, dia dibayarkan atas setiap jiwa yang hidup ya. Jadi ini fakir miskin pun mereka tetap memiliki kewajiban untuk membayarkan zakat fitri. Tapi ada batasan kadar kemampuan ya untuk mengukur apakah dia itu di sini untuk mengukur dia itu wajib untuk bayar zakat fitrinya apa enggak adalah dengan kadar kemampuan di sini ya, bukan kadar kemiskinannya dia. Jadi kalau walaupun dia masuk kategori orang yang fakir dan miskin, tapi kalau misalnya dia masuk dalam kategori dia mampu dihitung dengan kadar kemampuan ini, maka dia wajib untuk membayarkan zakat fitrinya. Apa kadar kemampuannya? Di sini kalau menurut jumhur ulama, orang fakir tetap menunaikan kewajiban zakat fitri jika ia memiliki makanan yang berlebih untuk dikonsumsi di hari Idul Fitri bersama keluarganya. Contoh gini, misalnya Bapak Fulan, dia memiliki 3 anggota keluarga, 1 istri dan 2 anak ya. Jadi ada 4 orang anggota keluarga di dalam keluarga Pak Fulan. Pak Fulan ini dia masuk kategori fakir miskin, dia biasanya dapat ini terus kok, dia mustahik zakat ya. Sering dapat zakat karena memang dia miskin. Nah, ketika hari raya di akhir bulan Ramadan, dia itu tidak memiliki makanan yang cukup untuk dikonsumsi bersama satu keluarga ya, untuk 4 orang. Misalnya kalau kita asumsikan itu 4 nasi bungkus lah ya, kalau misalnya 4 nasi bungkus, dia cuma punya 3 nasi bungkus. Maka di sini tidak mampu untuk dibayarkan untuk dikonsumsi satu keluarga. Maka berempat ini tidak bisa dikatakan mereka itu diwajibkan untuk membayarkan zakat fitri karena tidak memiliki harta yang cukup. Nah, di sini kan parameternya adalah makanan yang dimiliki yang bisa dikonsumsi di hari Idul Fitri. Hari Idul Fitri itu terhitung dari kapan? Coba saya tanya. Farah Fanda Fahira. Mbak Farah Fanda Fahira. Hari Idul Fitri atau hari raya itu terhitung dari kapan? Saat yang dimaksud dengan 1 Syawal atau hari raya itu terhitung dari jam deh, jam batasannya. Dari jam hari apa atau hari mana gitu? Di hari sebelumnya Pak, habis maghrib bukan? Habis maghrib, berarti misalnya hari ini tanggal 30 Ramadan,
maka terhitung sejak maghrib nanti. Iya. Oke, dah cukup. Jadi yang namanya hari Idul Fitri atau dalam tanggalan Hijriyah itu, ya, pergantian harinya itu dari setelah maghrib. Jadi Idul Fitri itu bukan dari jam 12 malam 00 bukan, tapi terhitung dari habis maghrib. Setelah maghrib itu masuk maghrib itu sudah masuk hari yang baru, yaitu sudah masuk hari Idul Fitri, hari raya ya. Nah, jadi kalau Bapak Fulan tadi yang punya dalam keluarganya itu ada 4 anggota keluarga, kalau misalnya dia terhitung dari di malam Idul Fitri itu dia punyalah makanan untuk konsumsi ini bareng-bareng. Tapi untuk pagi dia belum punya. Untuk sore dia belum punya. Nah, jadi dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitri karena dia tidak memiliki makanan yang berlebih. Kecuali kalau dia punya makanan berlebih. Kalau di sini kita asumsikan dengan nasi bungkus untuk 4 orang, maka di malam hari, di pagi dan sore dia punya 5 bungkus misalnya. Itu artinya dia memiliki makanan yang berlebih. Nah, jika seperti itu kondisinya, maka dia diwajibkan untuk membayar zakat fitri. Oke, berarti dari sini kita bisa mengukur lah kalau kita insya Allah adalah orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki. Jadi adalah masuk kategori orang yang wajib untuk membayarkan zakat fitri. Cuma terkadang masyarakat kita yang masih awam yang menyatakan bahwa saya adalah seorang mustahik zakat, selama ini saya dikasih. Jadi untuk zakat fitri saya nggak bayar dong. Itu adalah pendapat yang keliru. Belum tentu dia terbebas dari kewajiban membayar zakat fitri. Kalau misalnya dia masuk kategori orang yang mampu dengan ukuran parameter makanan ini tadi, maka dia diwajibkan untuk membayarkan zakat fitri. Itu menurut jumhur ulama. Kalau menurut mazhabnya Hanafiyah, Abu Hanifah dan pengikutnya, zakat fitri itu hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki harta yang yang sudah sampai batas nisab. Batas nisabnya kalau dia adalah harta berbentuk uang dikonversikan setara dengan 85 gram emas, seperti itu. Atau dalam bentuk harta lainnya ya, mau itu hewan ternak atau yang lainnya ya. Nah, kalau misalnya dia sampai ke batas nisabnya, maka dia diwajibkan untuk membayar zakat fitri. Tapi kalau tidak, maka dia tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrinya. Nah, tapi kalau menurut jumhur ulama, pendapat yang paling banyak diikuti oleh ulama adalah yang pertama tadi. Orang setiap jiwa itu diwajibkan, walaupun dia tidak sampai nisab seperti yang dikatakan mazhabnya Hanafiyah di sini ya. Oke, next. Nah, sekarang kadarnya zakat fitrah atau zakat fitri. Coba kita lihat lagi hadisnya di sini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri sa'an min tamrin au sa'an min sya'irin. Di sini dikatakan diwajibkan dengan untuk membayarkan satu sa'. Satu sa' ini kan adalah takaran zaman Nabi dulu. Jadi di sini sudah dibahas oleh ulama, mereka sudah melakukan penelitian bahwa yang namanya satu sok itu sama dengan 1/3 ritel Baghdadi. Ritel Baghdadi ini adalah ukuran timbangan ya, semacam timbangan penduduk Baghdad saat itu. Atau dia itu setara dengan satu sok itu setara dengan 4 mud. 1 mud itu sama dengan 544 sampai 675 gram. Jadi kalau di gambar ini dikatakan bahwa 1 mud itu sama dengan ukuran 2 tangan orang dewasa ya. 2 tangan orang dewasa ketika mengambil beras. Itu adalah ukuran 1 mud. Nah, itu berkisar antara 544 gram sampai 675 gram. Itu untuk 1 mud. Jadi kalau 1 sok itu setara dengan 4 mud, 4 kali ya. Jadi tinggal dikalikan 544 gram dikalikan dengan 4 gitu ya. Ada sekitar 2100 sekian.
Nah, atau 675 gram dikalikan 4 kali 6, atau sekitar 2 kilo 700 sekian, kayak gitu ya. Nah, di sini kisarannya. Jadi di sini yang namanya ukuran sok itu adalah ukuran volume, ya, ukuran volume. Jadi zaman Nabi dulu yang digunakan bukan ukuran berat, yang digunakan adalah ukuran volume. Volume itu kan mengikuti ruangan apa, kapasitas ruangan gitu ya. Jadi dalam satu sok itu bisa memuat. Nah, di sini akan timbul perbedaan pendapat ulama di sana. Ada perselisihan pendapat. Jadi yang namanya satu sok itu, satu tempat itu, kalau misalnya kita analogikan satu botol lah ya. Satu botol itu kalau misalnya diisi dengan beras, penuh satu botol, itu beratnya tidak sama dengan jika satu botol itu diisi dengan sesuatu yang padat. Contoh air. Atau yang lebih padat lagi, misalnya kayak emas gitu ya. Kalau di dalam botol volume yang sama tapi beratnya berbeda, maka di sana akan berbeda pendapat. Satu sok tamar atau kurma beda beratnya dengan satu sok gandum atau syair atau gandum gitu ya. Nah, maka di sana ada perbedaan pendapat sehingga ijtihad para ulama menentukan yang digunakan adalah wazan atau wazan mikyal atau apa, berat gitu ya. Yang digunakan adalah satuan berat. Nah, di sini 4 mud itu setara dengan 544 gram sampai 675 gram. Nah, jadi kita nggak usah pusing-pusing satu sok itu berapa sih, kita ikut pendapat ulama aja yang sudah melakukan penelitian ya. Jadi mereka sudah menentukan bahwa itu ketika dikonversi setara dengan sekian gram atau sekian kilo. Nah, ini gambaran dulu bahwa yang dimaksud dengan mud, yang dimaksud dengan sok itu adalah ini, gambar yang sebelah kanan ini. Nah, ini sok. Sedangkan yang sebelah kiri ini adalah mud. Satu sok itu terdiri dari 4 mud. Ini diambil apa? Jadi setelah ulama melakukan konversi ya, mereka ada yang menemukan barang yang disebut dengan satu sok dulu di zamannya Nabi, kemudian mereka mencoba untuk menghitung satu sok ini kira-kira berapa gram dalam satuan beratnya. Seperti itu. Oke. Iya. Belum selesai ini. Kalau misalnya di Indonesia, nah kalau udah di Indonesia kan kita ikut DSN MUI ya, ikut MUI. MUI menentukan berapa. Kalau sebelumnya MUI menentukan bahwa yang namanya zakat fitri itu dibayarkan 2,5 kilogram. Kenapa 2,5 kilogram? Mungkin ini adalah pertengahan ya. Pertengahan kalau kalian lihat di sini angka 544 dikalikan 4 dengan 675 dikalikan 4 itu sekitar 2,1 sekian sampai 2,7 sekian. Maka diambil tengah-tengah 2,5 kilogram. Ini juga untuk memudahkan penghitungan ya, penghitungan ketika membeli beras atau menimbang beras, maka lebih mudah itu dengan 2,5. Kalau fatwa yang terbaru, dinyatakan bahwa untuk zakat fitri itu dibayarkan dengan dengan berat seberat 3 kilogram. Nah, jadi yang diambil mana? Diambil yang terbaik insya Allah. Kalau kita ambil 3 kilogram, maka kelebihannya itu juga adalah sebuah kebaikan. Jadi tidak salah ya, daripada kurang lebih baik lebih untuk perkara ini. Maka dibayarkan dengan 3 kilogram itu lebih aman. 3 kilogram satu sok itu setara dengan 3 kilogram beras. Ini gambarnya tadi ya. Oke, sekarang kita membahas tentang waktu membayar zakat fitri atau zakat fitrah. Dalam hal ini ada 3 waktunya. Yang pertama waktu mubah. Waktu mubah itu adalah waktu boleh ditunaikan sejak
Boleh ditunaikan sejak awal Ramadan karena sebab dari zakat fitri ini adalah adanya puasa dan adanya Idul Fitri. Jika salah satu sebab terpenuhi maka boleh ditunaikan. Ini mazhabnya mazhab Syafi'iyah, membolehkan dibayarkan sejak awal Ramadan. Dan ini yang diterapkan oleh Muhammadiyah ya, ketika masuk masa pandemi kemarin, membolehkan fatwanya bahwa boleh dibayarkan zakat fitrah itu sejak awal Ramadan. Karena ketika di pembahasan tentang waktu membayar zakat fitrah ini, ada hadis atau asar sahabat yang mereka membayarnya itu 2 hari sebelum sebelum Idul Fitri. Kenapa? Untuk memudahkan distribusi. Tuh, salah satu alasannya itu untuk memudahkan distribusi. Jadi ada alasan-alasan tertentu yang membolehkan untuk dibayarkan di awal Ramadan. Contoh, ketika masa pandemi kemarin, banyak masyarakat kita yang membutuhkan, ya, banyak mereka yang membutuhkan bahan makanan gitu ya. Maka dikumpulkan dari zakat fitrah ini untuk dibayarkan, untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di masa pandemi kemarin. Karena ada kondisi tertentu yang membolehkan tadi. Maka itu boleh. Menjadi salah satu alasan dibolehkan untuk dibayarkan, salah satu hikmah dibayarkan di awal Ramadan. Seperti itu. Atau waktu sunnahnya itu dibayarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri hingga selesai. Biasanya ini dibayarkan dari pagi ya, subuh-subuh pagi sampai waktu sholat Idul Fitri itu selesai. Itu sunnah waktu-waktu itu. Hanya saja waktu ini sangat sempit sekali dan berbahaya. Kalau tidak sampai tepat waktu, maka ini tidak tertunaikan. Orang yang tidak menunaikan, maka dia termasuk kategori orang yang berdosa. Karena ini adalah sebuah kewajiban. Dan yang ketiga yaitu waktu wajib. Waktu wajibnya itu di sini ada 2, karena ada 2 pendapat. Tadi ada yang menghitungnya itu sejak terbenam matahari pada akhir Ramadan, ya, sampai sholat Idul Fitri. Kalau sudah selesai Idul Fitri, sholat Idul Fitri, maka selesai kewajibannya. Dia akan dianggap shadaqatun minas shadaqat, seperti kata sabda Rasulullah tadi, faman addaha ba'da sholah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Maka barang siapa yang menunaikan zakat fitri setelah ditunaikan sholat Idul Fitri, maka dia terhitung sebagai sedekah, salah satu sedekah. Kemudian pendapat yang kedua, waktu wajibnya itu sejak terbit fajar bulan Syawal, ya. Sejak terbit fajar pagi hari, yaitu hari Idul Fitri itu, sampai waktu Idul Fitri tadi. Nah, ini tadi waktu ini adalah waktu yang sangat sempit sekali, jadi susah. Pengalaman saya, pernah saya ketika pas waktu pandemi kemarin, waktu saya masih di Jogja waktu itu, saya yang sebelumnya ketika bulan Ramadan itu berada di kampung saya, ya, di Jambi sana. Kalau di Jambi itu biasanya pembayaran zakat fitrah itu dibayarkan panitia yang ada di masjid itu, mereka menerima sampai tengah malam di akhir di malam Idul Fitri itu, malam hari raya itu. Nah, karena saya terbiasa seperti itu, terbiasa membayar malam-malam hari raya, ketika di Jogja kemarin saya coba bayar pas setelah sholat Isya. Setelah sholat Isya saya bayarkan ke masjid. Saya cari panitianya udah nggak ada. Ternyata panitianya sudah membawa beras atau uang pembayaran zakat fitrah tadi untuk didistribusikan kemana-mana. Salah satunya waktu itu mereka bilang ke salah satu pondok pesantren. Saya waktu itu kesulitan mencari. Cari di mana-mana, saya datangin masjid-masjid setelah sekitar jam 8-an itu. Saya cari keliling, itu mereka sudah nggak ada lagi panitia penerimaan zakat fitrah. Zakat fitri itu udah nggak ada lagi. Maka dalam kondisi seperti itu, karena ini adalah suatu kewajiban dan waktunya pun juga masih sangat panjang sekali ya, dari malam, kecuali kalau misalnya subuh pagi itu, nah itu yang sulit banget. Nah, karena malam saya coba cari-cari nggak nemu. Kalau saya bayarkan langsung ke orang yang fakir miskin bisa saja, tapi saya khawatir nggak tepat nantinya.
Nah, jadi saya lebih baik membayarkan waktu itu saya bayarkan online melalui lembaga amil zakat. Ya. Bayar online kan banyak sekarang lembaga amil zakat menerima zakat fitrah pun juga online itu ada. Nah, saya bayarkan solusinya seperti itu karena sudah mepet sekali. Jadi di sana di sini balik lagi. Jadi waktu wajib itu sejak terbenamnya matahari pada akhir Ramadan sampai sholat Idul Fitri, atau pendapat yang kedua dari sejak terbit fajar pagi hari pagi hari raya sampai akhir sholat Idul Fitri. Nah, lebih baik ambil yang lebih aman. Nah, lebih aman ini mana? Kalau misalnya lebih aman di sini, ya sejak terbenam matahari pada akhir Ramadan itu oke. Kalau mau dibayarkan dari awal bulan Ramadan, tapi ini jarang sih. Di masjid-masjid itu jarang ada yang mau menerima, ada panitia yang membuka pembayaran zakat fitrah di awal Ramadan itu jarang. Nah, di sini pembahasan yang sudah pasti ada biasanya ya ketika masuk bulan Ramadan, akhir Ramadan, pembahasan debat atau selisih pendapat tentang pembayaran zakat fitri. Boleh nggak dibayarkan dengan uang? Nah, di sini ada saya temukan YouTube yang membahas tentang perbedaan pendapat empat mazhab yang membahas tentang pembayaran zakat fitrah menggunakan uang. Ini disajikan oleh salah satu ustadz atau pengajar di rumah fikih. Sampai di sini kita cukupkan dulu. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita bahas di dalam materi zakat fitri ini. Ternyata pembahasan dalam fikihnya itu tidak sesimpel apa yang kita lihat secara umum dalam pembayaran zakat fitri ini ya. Ternyata pembahasan fikihnya itu sangat banyak sekali. Ini saya sarikan dari buku kitab kitab fikih zakatnya almarhum Yusuf Qardawi yang baru meninggal beberapa hari atau pekan yang lalu ya. Allah yarham. Baik, kita sudahi, kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.